bunga lotus dan teratai sama-sama tumbuhan air dan banyak yang mengatakan ini adalah bunga seroja. Mungkin karena mekarnya sampai melaras seperti bunga seroja, tapi ada juga yang bilang bahwa ini adalah bunga teratai. Jadi itu mungkin pilihan masing-masing ya. Nah, ini daunnya ada yang seperti sakit, ini biasanya karena kalau misalkan musim hujan ya mungkin seperti ini. Kalau lagi terik matahari tiba-tiba hujan ya seperti ini daunnya. Jadi bunganya cukup bagus banget dan hampir mekar sempurna, tapi belum pol banget ini mekarnya. Lumayan agak berat karena bunga ini tebal sekali dan di tengahnya bakalan bijinya udah kelihatan bintik-bintiknya. Nah, ini yang kasihan kalau misalkan kehujanan, nanti bisa berat bunganya dan terkadang ini jadi patah. Nah, ini berat sekali karena ini tipenya tipe yang memang gemoy banget, gendut ya. Nah, kalau misalkan lotus lain kan biasanya cuma satu lapis aja, mirip-mirip itu bunga teratai. Cuman kalau yang ini emang berat sih. Daunnya juga lebar banget ini, dan biasa sih kalau orang-orang di tempat lain ini bisa dijadikan bahan untuk sayuran. Nah, karena ini lumayan tebal dan juga bagus banget ini kalau untuk dikonsumsi, karena memang seperti sayuran-sayuran lain. Kalau misalkan dibandingkan ini hampir sama dengan daun talas kalau dijadikan konsumsi ya. Kalau kaktus kan sama aja sih seperti bunga teratai, jadi perawatannya pun enggak susah karena emang hampir sama. Nah, ini bunganya juga udah cukup besar dan ada juga nih yang masih kuncup, persiapan mungkin pengganti yang ini nih. Lotus juga ini kecil kalau masih kuncup. Nah, seperti ini. Ini kalau daunnya udah pada kering nanti jangan dibuang, biarin aja. Kalau punya kolamnya ada ikannya, nanti bisa jadi buat makanan ikan. Nah, seperti ini daun kering saya juga biarin nggak dibuang karena nanti membusuk dan dijadikan untuk makan ikan. Jadi banyak fungsi nantinya. Jadi sobat semua, kalau menurutku harus balance aja. Kalau misalkan ada teratai harus ada lotus juga, karena kalau ini kan bunganya ada batang tinggi ke atas. Nah, sementara kalau teratai itu kan pendek batangnya. Jadi ini sebagai sama-sama sih penghias kolam, jadi bikin kolamnya itu hidup. Apalagi kalau di bawahnya itu ada ikan koi, menambah banget keindahan kolam. Nah, kalau misalkan jangan pelihara ikan yang memang hobi banget makan daun, mungkin seperti ikan nila atau yang sejenisnya, karena ini kalau lotus itu rentan dimakan dengan ikan, beda dengan teratai. Kalau teratai mungkin ikan tidak terlalu suka. Nah, kalau lotus itu banyak ikan yang suka, makanya sobat semua harus hati-hati kalau di kolamnya ada ikan yang seneng banget makan tumbuhan. Nah, kalau misalkan ikan yang hobinya makan daun, berarti jangan dibiarkan di kolam ini, sob. Nah, untuk perawatan, saya untuk cepat berbunga seperti biasa, saya tidak yang mahal, yang aneh-aneh, cukup dengan
menyemprotkan ke daunnya 2 minggu sekali, yaitu NPK biru 1 sendok makan yang seperti tertera di tips yang tadi. Biasa dicarikan dilarutkan dengan air yang mungkin 1 ember 8 literan. Nah, cukup disemprot-semprot ke bagian daunnya, tapi NPK-nya yang NPK buat bunga, nanti berikutnya NPK buat buah, karena ini juga bijinya itu kan dianggapnya ini sebagai buah nantinya ya. Oke sobat, silahkan untuk mencoba, silahkan di rumah juga untuk coba-coba menanam lotus dan juga teratai.